di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian auditing. Nah, pengertian auditing ini suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan, di mana atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian, serta melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan, dan melakukan komunikasi dan hasilnya kepada yang berkepentingan. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi error. Error adalah kejadian pada program yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kesalahan dari pengguna program. Error sifatnya terprediksi dan dapat ditangani kejadiannya. Pengertian error secara umum adalah kesalahan. Dalam proses audit, kesalahan atau error adalah kesalahan tidak sengaja dalam pencatatan atau pelaporan laporan keuangan, baik berupa kesalahan perhitungan, salah klasifikasi akun, atau salah penempatan transaksi. Dalam proses audit, error dipandang sebagai indikasi kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan. Meskipun tidak disengaja, error tetap berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan perbaikan atas error yang ditemukan agar tidak terulang kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mencegah error, di mana ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya error atau kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan atau pelaporan keuangan. Di antaranya yang pertama di sini ada penerapan SOP atau Standard Operating Procedure yang jelas dalam pencatatan atau setiap proses pelaporan keuangan wajib mengikuti prosedur standar untuk meminimalkan kesalahan. Yang kedua, pelatihan dan edukasi pegawai. Pegawai perlu diberikan edukasi secara berkala mengenai pencatatan atau pelaporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi, yang dimana aplikasi atau software akuntansi dapat membantu meminimalkan kesalahan secara manual. Yang keempat, pemeriksaan ulang atau review. Di sini pimpinan atau supervisor wajib melakukan pengecekan ulang atas laporan yang telah dibuat oleh bawahan. Yang kelima, rotasi tugas atau audit internal berkala. Dengan adanya rotasi kerja akan mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan akurasi para pekerja. Demikian yang bisa saya jelaskan. Nah, berikutnya yaitu penyebab error. Kesalahan atau error dalam laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman akuntansi. Pegawai yang kurang paham prinsip dan aturan akuntansi rawan melakukan pencatatan yang salah. Yang kedua, yaitu kesalahan input data, seperti salah ketik atau salah memasukkan angka dapat menyebabkan kesalahan serius dalam laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu kelalaian manusia atau human error. Kelelahan, tergesa-gesa, atau kurang teliti dapat menimbulkan kesalahan pencatatan. Yang keempat, yaitu ketiadaan pengendalian internal. Sistem pengawasan yang lemah menyebabkan error tidak segera terdeteksi. Yang kelima, yaitu kesalahan sistem atau perangkat lunak. Bug dalam software akuntansi juga dapat menghasilkan laporan yang salah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi fraud menurut Association of Certified Fraud Examiners atau disebutnya ACFE. Fraud adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Misalnya, seseorang sengaja manipulasi data atau memberikan informasi yang salah agar orang lain percaya dan mengambil keputusan yang menguntungkan kepada pihak pelaku. Tindakan ini bisa dilakukan oleh orang dalam maupun luar organisasi untuk meraup keuntungan pribadi. Fraud tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga dapat merusak reputasi, kepercayaan, dan stabilitas suatu organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu maupun entitas untuk memiliki sistem pengendalian internal yang baik serta menanamkan nilai kejujuran dan integritas dalam setiap aktivitasnya guna mencegah terjadinya praktik fraud. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencegah fraud. Langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk mengurangi resiko fraud atau penipuan. Untuk meminimalisasi resiko terjadinya penipuan di lingkungan perusahaan, beberapa langkah berikut dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan pengendalian internal. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan secara efektif. Ini mencakup pemisahan tugas secara jelas, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas operasional, serta penerapan prosedur kerja yang terstandarisasi dan konsisten. Yang kedua, membatasi akses terhadap sumber daya. Akses karyawan terhadap aset atau data penting perusahaan harus dibatasi sesuai kebutuhan pekerjaan. Selain itu, akses tersebut perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang adil, terbuka, dan mendukung dapat membantu mengurangi tekanan yang sering menjadi pemicu tindakan tidak etis. Pemberian penghargaan yang layak, penetapan target yang realistis, serta dukungan terhadap kesejahteraan karyawan menjadi hal penting dalam membangun budaya kerja yang positif. Yang keempat, edukasi dan pelatihan. Karyawan perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya etika kerja dan bahaya penipuan melalui pelatihan secara rutin. Mereka juga harus dibekali kemampuan untuk mengenali indikasi fraud serta memahami konsekuensi hukum dan moral dari tindakan tersebut. Yang terakhir, monitoring dan audit rutin. Pemeriksaan berkala melalui audit internal maupun eksternal penting dilakukan guna mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Monitoring yang berkelanjutan akan membantu mendeteksi potensi fraud lebih dini dan mendorong kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Ini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya fraud atau kecurangan dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan organisasi atau perusahaan. Ada 6 faktor utama yang biasanya menjadi pemicu terjadinya fraud. Yang pertama, ada tekanan. Tekanan ini biasanya datang dari masalah pribadi maupun profesional. Contohnya, seseorang yang sedang terdesak kebutuhan ekonomi atau memiliki banyak utang bisa terdorong untuk melakukan kecurangan demi menutupi kekurangan tersebut. Tekanan juga bisa muncul dari tempat kerja, misalnya target yang terlalu tinggi dan tidak realistis, sehingga membuat seseorang merasa harus menipu agar bisa tetap bertahan atau dipandang baik oleh atasan. Selanjutnya, yang kedua ada kapabilitas. Kapabilitas ini artinya seseorang ini punya kemampuan, akses, atau posisi yang memungkinkan dia melakukan kecurangan. Misalnya seseorang yang menjabat sebagai manajer keuangan punya akses langsung ke keuangan perusahaan, dan kalau dia juga paham cara menutupi jejaknya,
maka potensi fraudnya ini semakin besar. Jadi bukan cuma ada niat, tapi juga ada kemampuan untuk melakukannya secara diam-diam. Dan yang ketiga ada kesempatan. Fraud ini biasanya terjadi saat ada celah atau kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Kalau misalnya pengawasannya longgar atau aturannya tidak dijalankan dengan tegas, maka seseorang ini bisa saja mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk berbuat curang. Intinya, ketika tidak ada yang mengawasi secara ketat, peluang untuk melakukan fraud jadi terbuka lebih lebar. Yang keempat ada rasionalisasi. Jadi rasionalisasi ini adalah upaya seseorang untuk membenarkan tindakan curangnya. Misalnya seseorang bisa saja merasa bahwa apa yang dilakukan ini bukan salah karena merasa salah tidak dihargai oleh perusahaan. Jadi mereka menganggap fraud itu sebagai bentuk balas jasa atau kompensasi tambahan. Ini adalah cara berpikir yang salah, tetapi sering terjadi dalam kasus fraud. Selanjutnya yang kelima ada arogansi. Arogansi ini muncul saat seseorang merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari aturan yang ada. Mereka ini merasa posisi atau kekuasaan mereka cukup kuat untuk melanggar aturan tanpa takut kena sanksi. Jadi orang seperti ini tuh cenderung mengabaikan sistem pengendalian dan bertindak seenaknya. Dan yang terakhir ada kolusi. Fraud juga bisa terjadi karena adanya kerjasama antar pelaku. Misalnya, 2 orang karyawan sepakat nih untuk mengalihkan uang perusahaan ke rekening pribadi atau bekerja sama untuk menyembunyikan transaksi curang. Karena dilakukan oleh lebih dari 1 orang, fraud jenis ini lebih sulit terdeteksi karena mereka saling menutupi. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi cara menyembunyikan fraud atau kecurangan. Nah, dalam praktiknya, tindakan fraud seringkali terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan upaya sistematis untuk menyembunyikan perbuatan tersebut. Tujuan utama dari menyembunyikan ini adalah agar kecurangan tidak terdeteksi oleh pihak internal seperti manajemen dan audit internal, dan juga dari pihak eksternal yaitu auditor independen, regulator, dan pihak yang berwenang. Nah, berikut ini adalah beberapa metode penyembunyian fraud yang umum digunakan berdasarkan temuan lapangan dan literatur forensik. Oke, yang pertama itu ada metode pemalsuan dokumen. Nah, salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam menyembunyikan fraud adalah pemalsuan dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa faktur, tanda terima, laporan keuangan, maupun catatan transaksi lainnya. Pelaku secara sengaja membuat atau mengubah dokumen tersebut agar terlihat seolah-olah sah. Pemalsuan ini bertujuan untuk mendukung transaksi fiktif atau mengaburkan transaksi yang sebenarnya merugikan organisasi. Terus metode yang kedua yaitu transaksi fiktif. Nah, teknik ini digunakan untuk menciptakan kesan seolah-olah terjadi transaksi yang normal. Dalam beberapa kasus, pelaku mencatat 2 kali transaksi yang sama atau menciptakan transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dengan cara ini, arus dana yang telah dialihkan secara ilegal tampak seperti bagian dari aktivitas operasional perusahaan yang sah.
Dan untuk metode yang ketiga yaitu kolusi internal. Nah, pelaku fraud yang seringkali tidak bertindak sendirian. Dalam banyak kasus, mereka bekerja sama dengan pihak lain di dalam organisasi untuk menutupi perbuatannya. Kolusi ini dapat melibatkan rekan satu departemen, manajemen tingkat menengah, hingga pihak auditor internal. Melalui kerjasama ini, proses verifikasi menjadi tidak objektif, sehingga tindakan fraud sulit dideteksi. Terus, metode yang keempat yaitu penggunaan entitas fiktif. Nah, entitas fiktif atau perusahaan boneka kerap digunakan sebagai sarana untuk memindahkan dana perusahaan. Perusahaan ini seolah-olah menjadi pihak ketiga yang sah dalam suatu transaksi. Namun, pada kenyataannya, entitas tersebut dikendalikan oleh pelaku sendiri dan digunakan hanya sebagai perantara untuk menyalurkan aset secara tidak sah. Terus yang metode kelima yaitu manipulasi sistem teknologi informasi. Nah, dalam era digital ini, manipulasi terhadap sistem informasi menjadi salah satu metode penyembunyian fraud yang paling kompleks. Nah, pelaku dapat menghapus jejak digital, mengubah log-in transaksi, atau bahkan mengakses sistem akuntansi untuk memodifikasi data keuangan. Akses yang tidak terbatas atau lemahnya kontrol pada sistem IT membuka peluang besar untuk menyembunyikan fraud secara sistematis dan berulang. Terus metode yang terakhir yaitu metode yang keenam yaitu pemusnahan bukti. Nah, pemusnahan dokumen atau bukti fisik dan digital merupakan metode penyembunyian fraud yang ekstrim. Namun, sering ditemukan dalam kasus besar. Dokumen dihancurkan, email dihapus, rekaman komunikasi dimodifikasi, dan catatan transaksi dibuang atau dihilangkan dari sistem. Langkah ini dilakukan untuk menghapus jejak audit dan mempersulit proses investigasi. Curiga ada yang aneh di perusahaan, seperti ada yang disembunyikan. Tenang, ada satu cara untuk membongkar semuanya. Namanya fraud specific examination. Fraud specific examination itu proses pemeriksaan khusus buat penyelidikan dugaan kecurangan. Biasanya dilakukan oleh tim audit investigatif. Nah, tugas mereka ini apa sih? Tugas mereka yaitu mengidentifikasi, selidiki, dan membuktikan apakah benar atau itu fraud. Lalu, proses ini punya 4 ciri utama. Yang pertama, fokus ke kasus atau area yang dicurigai. Lalu yang kedua, rahasia dan independen. Lalu yang ketiga, pakai teknik investigasi, kayak wawancara, analisis, dokumen, sampai audit forensik. Lalu yang terakhir, semua bukti dikumpulkan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus buat apa sih dilakukannya? Nah, yang pertama, untuk membuktikan adanya tindaknya fraud.
Lalu yang kedua, cari tahu siapa pelakunya dan bagaimana modusnya. Yang ketiga, hitung berapa kecurigaannya. Dan yang terakhir, kasih rekomendasi perbaikan atau tindakan hukum. Jadi, fraud specific examination itu seperti jadi detektif di dunia nyata loh, tapi berbasis data dan bukti. Yuk, jadikan organisasi kita lebih bersih dan transparan, karena kebenaran pasti akan terbongkar. Terima kasih. Jadi audit investigasi ada audit khusus yang dilakukan untuk mencegah mengungkap yang kecurangan atau tindakan ilegal dalam organisasi. Ini tujuan memenuhi bukti pakai yang menambah kerugian bagi pihak. Kaitan proses ini menggunakan teknik polisi pengumpulan bukti untuk membaca investigasi audit viral dan ekonomi secara jasa keuangan. Baik, di sini ada definisi audit forensik. Audit forensik adalah proses investigasi keuangan untuk mendeteksi dan menganalisis dugaan penipuan atau pelanggaran. Proses ini dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri transaksi keuangan, dokumen pendukung, serta sistem akuntansi untuk menemukan bukti yang valid atas kecurangan yang terjadi. Tujuannya sendiri adalah mencegah kecurangan serta menyediakan bukti hukum yang sah. Audit ini juga dapat membantu organisasi meningkatkan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang dan dapat ditindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan pelanggaran. Audit ini dilakukan oleh akuntan forensik yang ahli dalam akuntansi, investigasi, dan hukum untuk menelusuri transaksi yang mencurigakan. Mereka menggunakan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti untuk mengidentifikasi pola-pola keuangan yang tidak wajar. Nah, contoh dari audit forensik sendiri yaitu pemeriksaan kasus penggelapan dana di sebuah perusahaan, di mana akuntan forensik menemukan bahwa seorang manajer memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadinya melalui transaksi yang fiktif. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi illegal acts. Tanggung jawab auditor terhadap tindakan ilegal klien dijelaskan dalam standar audit. Beberapa poin utama yang harus kalian perhatikan yaitu: 1. Auditor wajib waspada terhadap kemungkinan tindakan ilegal. Auditor punya kewajiban untuk selalu waspada terhadap kemungkinan ada tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, terutama jika ada hal-hal mencurigakan selama proses audit. Contohnya jika ada dokumen yang tidak lengkap, transaksi yang tidak wajar, dan adanya keluhan dari karyawan. Lalu, kita bahas poin kedua yaitu laporkan temuan kepada pihak yang berwenang di perusahaan. Jika auditor menemukan dugaan tindakan ilegal, langkah pertama adalah menyampaikan kepada manajemen yang berwenang. Tujuannya agar pihak internal perusahaan tahu dan bisa mengambil tindakan yang sesuai. Peran auditor di sini tidak boleh diam aja. Selanjutnya kita bahas poin ketiga. Ada poin ketiga yaitu menentukan dampak hukum dan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan dampak dari illegal acts terhadap laporan keuangan. Yaitu ada beberapa dampak, yaitu 1. Dampak terhadap penyajian laporan keuangan, 2. Kewajiban pengungkapan, 3. Resiko hukum bagi entitas, dan 4. Penilaian resiko audit. Kita bahas dulu nih dampak terhadap penyajian laporan keuangan. Yang pertama,
yaitu auditor harus mengevaluasi apakah tindakan ilegal mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan dan bisa menyebabkan kesalahan penyajian material seperti secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu misalkan denda dan penalti, dan tidak langsungnya misalkan kehilangan kontrak atau kerusakan reputasi. Dan kedua, kewajiban pengungkapan. Jika tindakan ilegal material dan berdampak signifikan, auditor perlu memastikan apakah manajemen telah mengungkapkan secara memadai dalam pencatatan atas laporan keuangan, dan juga tidak ada upaya menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui penggunaan laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada resiko hukum bagi entitas. Tindakan ilegal dapat menyebabkan sanksi atau denda hukum, gugatan hukum dari pihak ketiga, dan potensi pembatasan operasional dari regulator, seperti misalkan izinnya yang dicabut. Lalu yang keempat, penilaian risiko audit. Itu mencakup menentukan apakah prosedur audit tambahan diperlukan jika ditemukan indikasi tindakan ilegal. Selanjutnya kita bahas poin keempat tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi illegal acts, yaitu memodifikasi opini audit bila diperlukan. Jika pelanggaran hukum berdampak material dan tidak diungkapkan, auditor harus menyatakan opini audit yang dimodifikasi. Artinya bisa memberikan opini tidak wajar atau bahkan menolak opini disclaimer jika tergantung tingkat keparahannya. Sebagai auditor, kita nggak cuma melihat kesalahan angka aja. Kita juga mempertimbangkan apakah ada tindakan pelanggaran hukum yang bisa berdampak pada laporan keuangan. Nah, untuk menilai seberapa besar pengaruhnya, kita lihat dari dua sisi ini. Pertama, ada sisi kuantitatif dan ada sisi kualitatif. Kalau dari sisi kuantitatif, kita fokus ke jumlah kerugian atau salah saji yang muncul. Misalnya, kalau ada uang perusahaan yang dicuri atau ada denda karena melanggar aturan, kita nilai berapa besarnya dampak terhadap laporan keuangan. Kalau nilainya besar dan bisa mempengaruhi keputusan pembaca laporan, maka auditor wajib menyarankan penyesuaian atau pengungkapan. Sedangkan kalau dari sisi kualitatif, meskipun nilai pelanggarannya kecil, tapi kalau menyangkut etika manajemen, misalnya manipulasi laporan atau pelanggaran aturan penting, ini tetap jadi perhatian serius karena bisa merusak kepercayaan publik dan mencerminkan kelemahan di dalam perusahaan. Jadi intinya auditor harus jeli, gak hanya soal besar kecilnya uang, tapi juga memperhatikan apakah tindakan itu menunjukkan adanya masalah serius yang bisa mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Halo guys, saya Aulia Milani Putri. Di sini kita akan membahas tentang dampak unsur tindakan pelanggaran hukum terhadap audit dan laporan audit. Yang pertama ada pendapatan wajar dengan pengecualian atau tidak wajar jika pelanggaran hukum berdampak material pada laporan keuangan. Jika auditor menemukan adanya pelanggaran hukum, misalnya penipuan, pelanggaran pajak dan lain-lain yang berdampak besar atau material terhadap laporan keuangan, maka auditor tidak bisa memberikan opini wajar tanpa modifikasi. Yang kedua, tidak memberikan pendapat jika tidak dapat memperoleh bukti yang cukup. Jika auditor tidak bisa mengumpulkan bukti audit yang memadai untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum atau dampaknya terhadap laporan keuangan, maka auditor memberikan opini disclaimer of opinion atau menolak memberi pendapat. Selanjutnya ada menarik diri dari perikatan jika klien menolak laporan auditor yang telah dimodifikasi. Jika auditor sudah membuat laporan dengan opini yang dimodifikasi, misalnya dengan
pengecualian atau tidak wajar, tetapi klien menolak laporan tersebut, maka auditor berhak mengundurkan diri dari penugasan. Ini untuk menjaga integritas dari profesionalisme auditor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Najwa, dan pada slide kali ini saya akan menjelaskan contoh nyata dari pelaksanaan audit investigasi yang bertujuan untuk menelusuri dan mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan kas di lingkungan koperasi karyawan. Nah, di sini ada resiko audit investigasinya. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari contoh kasusnya ya. Nah, jadi di sebuah kantor itu terdapat suatu koperasi karyawan yang biasa mengelola keuangan untuk simpanan pinjam ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, suatu hari salah satu pengurus koperasi menyampaikan bahwa ada uang kas sebesar 10 juta yang hilang tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya catatan resmi kemana uang itu digunakan, dan juga tidak ada bukti transaksinya. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya resiko besar dalam pengelolaan kas yang tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik. Nah, jika hal ini dibiarkan, bisa menyebabkan kerugian, lalu juga bisa menurunkan kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasinya. Nah, karena kasus yang tadi, di sini ada langkah-langkah audit investigasinya. Nah, bagaimana sih proses audit investigasi itu dilakukan dalam sebuah kasus ini? Langkah yang pertama, auditor itu mulai dengan memeriksa dulu nih buku kas dan catatan transaksi koperasi. Ini adalah dokumen utama untuk melihat semua arus kas masuk dan keluarnya. Nah, langkah keduanya, auditor itu melakukan penelusuran terhadap siapa saja nih yang memiliki akses atau pemegang uang kas. Dan ini tuh penting ya untuk mengidentifikasi siapa saja yang mungkin bertanggung jawab. Nah, langkah yang ketiga di sini ada dilakukan wawancara langsung terhadap bendahara dan juga ketua koperasinya. Tujuannya itu adalah untuk menggali informasi dan klarifikasi terhadap transaksi atau aktivitas yang mungkin mencurigakan gitu ya teman-teman. Nah, langkah keempatnya ada juga nih auditor memeriksa kemungkinan adanya pemalsuan seperti tanda tangan ataupun bukti transaksi seperti itu. Dan karena kadang pelaku juga bisa memalsukan dokumen ya untuk menutupi kesalahannya tersebut. Nah, setelah dari keempat langkah auditor itu, di sini ada hasil investigasinya ya. Untuk hasil investigasinya ditemukan beberapa hal. Ternyata yang pertama itu ternyata uang itu memang digunakan oleh bendahara namun tanpa izin dan bukan untuk keperluan koperasi. Ya, jadi itu melainkan dia itu untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Nah, ini tuh merupakan bentuk penyalahgunaan ya teman-teman, dan juga salah satu tindakan fraud. Nah, yang kedua itu tidak ditemukan bukti pengembalian dana, artinya uang tersebut itu tidak dikembalikan ke koperasi. Nah, dan tidak ada etiket baik juga dari bendahara tersebut untuk melaporkannya. Nah, oleh karena itu, auditor menyarankan agar bendahara diganti. Itu salah satu solusinya ya, dan juga diwajibkan mengembalikan uang sebesar 10 juta tersebut yang sudah disalahgunakan oleh bendaharanya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan hukum dan etika. Itu ya teman-teman dari contoh kasus yang tadi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat nih betapa pentingnya pengawasan internal dalam pengelolaan kas koperasi ya. Dan juga pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang bertugas mengelola keuangan. Dan tentunya juga betapa pentingnya nih peran auditor investigatif dalam menelusuri dan juga mengungkap penyimpangan uang yang hilang tersebut ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, dan kita juga belajar nih dari
bahwa audit investigasi itu tidak hanya melihat angka dan juga laporan, tetapi juga harus memiliki kemampuan analis, wawancara, dan investigasi mendalam untuk mengungkapkan kebenarannya secara objektif ya. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat datang di Breaking News Update hari ini dengan saya Ira Novi Fadila. Seorang kasir di Cilacap, Jawa Tengah melakukan penggelapan dana sebesar 600 juta rupiah sejak 2020 hingga terbongkar di 2024. Sekian berita terkini hari ini, saya Ira Novi Fadila. Sampai jumpa. Sebelumnya merupakan contoh kasus dari audit forensik. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh tim audit forensik ketika ada kasus tersebut? Yang pertama, seorang auditor memeriksa sistem kasir dan rekaman transaksi, lalu menganalisis pola pembelian yang mencurigakan. Setelah itu, menelusuri bukti rekaman CCTV. Kemudian melibatkan pihak keamanan atau berwajib untuk melaporkan hal tersebut dan menindaklanjuti kasus tersebut agar diproses dengan hukum. Dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim audit forensik, apa sih hasil yang ditemukan? Yang pertama, ditemukan bahwa pegawai melakukan transaksi fiktif. Yang kedua, ditemukan total kerugian yang diakumulasi sebesar 600 juta rupiah. Yang ketiga, bukti yang telah dikumpulkan itu diberikan kepada pihak berwajib atau keamanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut agar diproses hukum. Kesimpulan, error adalah kesalahan yang tidak disengaja, sedangkan fraud adalah kecurangan yang disengaja demi keuntungan pribadi atau kelompok. Pencegahan keduanya membutuhkan pengendalian yang kuat, pelatihan, dan audit rutin. Jika ada indikasi kecurangan, audit investigasi dan forensik penting dilakukan untuk mengungkap fakta dan mendukung proses hukum. Auditor juga bertanggung jawab mendeteksi tindakan ilegal serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Studi kasus menunjukkan bahwa audit tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Halo Dimatu. Sulit. Association of Certified Fraud auditor jangan ketawa.